Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Mahdani Putri, NIM 210 522 517 620 dari offering B103AB. Soal pertama, apa yang membedakan antara diagram tegangan-regangan pada material baja dan beton? Yang pertama, tegangan-regangan baja kurva. Tegangan-regangan baja menggambarkan karakteristik dari material saat menerima gaya. Kurva tegangan-regangan baja ini didapatkan dengan diberikan pembedaan berupa gaya tarik yang terus meningkat secara konstan. Gambarnya seperti ini. Nah, ada berapa penting yang perlu diketahui berdasarkan persentase beban yang diberikan. Nah, untuk daerah A, garis awal yang berbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis. Artinya ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan-regangan kembali ke titik 0 atau kembali bentuk semula. Nah, yang B, ketika gaya ditambahkan terus-menerus hingga berbentuk garis jengkung pertama, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi plastik. Nah, daerah C, jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut dengan pengerasan regangan ya. Peningkatan tegangan terjadi sehingga batas maksimum terletak pada titik Fx ya. Pada beton, diagram tegangan pada beton, nilai tegangan yang digunakan untuk bentuk grafik diagram tegangan-regangan diperoleh dengan menggunakan metode regresi polinomial yang sebelumnya dilakukan nominasi pada tegangan-regangan, yaitu dengan cara membagi tegangan yang terjadi dengan tegangan maksimum dan regangan yang terjadi dengan regangan pada saat tegangan maksimum. Analisis biasanya dilakukan berdasarkan teori luntur, tetapi menggunakan kurva tegangan-regangan dari pembeda uniaksial. Bentuk kurva tegangan-regangan pada dasarnya merupakan fungsi dari tegangan Dix-Balog yang terdiri dari dua bagian. Nah, untuk soal yang kedua, apakah dari diagram tegangan dan regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material getas atau ulet? Ada mungkin untuk membedakan berapa karakteristik umumnya di antara kurva tegangan-regangan dari berbagai kelompok bahan dan atas dasar ini untuk membagi bahan menjadi dua kategori besar, yaitu bahan ulet dan getas. Bahan ulet yang meliputi baja struktural dan banyak pengaduan logam lain dicirikan oleh kemampuannya untuk menghasilkan pada suatu normal. Nah, seperti pada gambar baja karbon rendah umumnya menunjukkan hubungan regangan yang sangat linier hingga titik lelah yang ditentukan dengan baik. Bagian linier dari kurva adalah daerah elastis dan kemiringan adalah modulus elastis atau modulus Young. Banyak bahan ulet termasuk beberapa logam, polimer, dan keramik menunjukkan titik luluh. Aliran plastik dimulai pada titik luluh atas dan berlanjutan pada titik luluh bawah. Pada titik luluh yang lebih rendah, deformasi permanen distribusi secara heterogen di sepanjang sampel pita. Deformasi yang terbentuk pada titik lelah atas akan merambat sepanjang pengukuran pada titik lelah bawah. Pita menempati seluruh pengukur pada regangan lunder. Di titik ini pengerasan kerja dimulai. Munculnya titik luluh dikaitkan dengan penyematan diskulasi dalam sistem. Misalnya pada larutan berinteraksi dengan dislokasi dan bertindak sebagai pintu pencegah diskulasi bergerak. Oleh karena itu, tegangan yang dibutuhkan untuk melajukan lebih sedikit. Nah, setelah titik luluh kurva biasanya
sedikit menurun karena diskolasi yang terlepas dari atmosfer. Ketika deformasi berkelanjutan, tegangan meningkat karena pengerasan regangan sampai mencapai tegangan tarik unit ya. Sampai titik ini, loss penampang berkurang secara seragam karena konstruksi passion, kemudian mulai berkeluk dan akhirnya patah. Nah, yang kedua ini bahan rapuh yang meliputi besi tulangan, kaca, dan batu. Dicirikan oleh fakta bahwa keruntuhan terjadi tanpa perubahan nyata sebelumnya dalam laju pemajuannya. Kadang-kadang patah sebelumnya luluh rapuh, bahan rapuh seperti beton atau serat karbon tidak memiliki titik lelah yang jelas. Nah, tidak mengalami pengerasan regangan. Oleh karena itu, kekuatan pemungkas dan kekuatan putus adalah sama. Bahan getas yang khas seperti kaca tidak menunjukkan deformasi plastik, tapi gagal sementara deformasinya elastis. Salah satu karakteristik dari kegagalan getas adalah bahwa dua bagian yang patah dapat dipasang kembali untuk menghasilkan bentuk yang sama dengan komponen aslinya karena tidak ada pembentukan leher seperti pada kasus bahan ulet. Nah, kurva tegangan regangan tipikal untuk material getas atau linier untuk beberapa bahan seperti beton, kekuatan tarik dapat diabaikan dibandingkan dengan kekuatan tekan dan diasumsikan nol. Untuk banyak aplikasi ini serat kaca memiliki kekuatan tarik yang lebih kuat ya dari baja. Tapi kaca curah biasanya tidak. Ini karena faktor intensitas tegangan ya yang terkait dengan cacat pada material seperti itu. Udah sekian dari saya mundur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.